Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Felicia Selviani, Siti Fatimah, Iziania Rusita, dan Kiki Pratama ingin merepresentasikan materi mengenai analisis pendekatan psikoanalisis novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta menceritakan perjalanan hidup seorang pria muslim Indonesia di Mesir dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah yang dilakukan tokoh dengan berlandaskan pada syariah Islam, dan dia berusaha mempertahankan sikapnya meskipun berbagai tantangan dihadapinya. Di antaranya udara panas yang menguji dia untuk tetap belajar, godaan cinta wanita yang menguji dia untuk dapat bergaul secara Islami, fitnah yang hampir menjerumusnya ke dalam keputusasaan. Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa sebagai manusia dia memiliki dorongan-dorongan primitif. Namun dengan landasan iman yang kuat, dia dapat bertahan. Secara umum, super ego yang dia miliki berlandasan ajaran yang dia anut. ID yang terjadi yang dialami tokoh di dalam novel ini diantaranya ketika dia harus menahan panasnya udara padang pasir ketika dia akan berangkat belajar. Meskipun panas, matahari menerta di kota Cairo, Fahri dengan tekad bulat tetap pergi ke Syekh Utsman untuk talaki. ID yang dialami Fahri adalah dia merasa tidak nyaman dengan cuaca panas. ID yang lain adalah perasaan malas. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Awal-awal Agustus memang puncak musim panas. Dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti ini, aku sendiri sebenarnya sangat malas keluar. Ramalan cuaca mengumumkan 41 derajat Celcius. Dengan tekad bulat, setelah mengusir segala rasa aras-arasan aku, bersiap untuk keluar. Tepat pukul 2 siang dan harus sudah berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang terletak di Subra El Khaimah, ujung utara Cairo untuk telaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah, halaman 16. Super ego yang dimiliki oleh tokoh Fahri adalah dia optimis bisa menembus panasnya kota Cairo, karena Syekh Utsman yang tua saja tidak pernah absen, sedangkan Fahri yang muda dan masih energik pasti bisa hadir. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku sangat tidak enak pada Syekh Utsman jika tidak datang. Beliau saja yang sudah berumur 75 tahun selalu datang tepat waktu. Tak kenal cuaca panas ataupun dingin, padahal rumah beliau dari masjid tak kurang 2 kilo. Tukasku sambil bergegas masuk kamar kembali, mengambil topi dan kacamata hitam, halaman 18. Ego yang terdapat pada bagian awal cerita adalah meskipun panas menerpa, Fahri menyempatkan berbincang-bincang di depan apartemen dengan Maria yang muncul dari jendela kamarnya. Fahri juga menerima titipan Maria meskipun dia terburu-buru untuk talaki kepada Syekh Utsman. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Ku berhentikan langkah. Telingaku menangkap ada suara memanggil-manggil namaku dari atas. Suara yang sudah aku kenal. Kupicingkan mataku mencari asal suara di tingkat 4. Tepat di atas kamarku, seorang gadis Mesir berwajah bersih membuka jendela kamarnya sambil tersenyum. Matanya yang bening menatapku penuh binar. Seringkali ia titip sesuatu padaku, biasanya tidak terlalu merepotkan seperti titip membelikan disket, memfotokopi sesuatu, membelikan tinta print dan sejenisnya yang mudah kutunaikan. Banyak toko alat tulis, tempat fotokopi dan toko perlengkapan komputer di Hadayak Helwan. Jika tidak ada di sana, biasanya di Subra El Khaimah ada. Selanjutnya pada peristiwa berikutnya usai sholat, Fahri bertemu dengan Syekh Ahmad yang ramah dan tidak tertutup untuk kaula muda. Biasanya setelah selesai talaki, Fahri langsung pulang menuju metro atau kereta listrik. Di dalam metro, Fahri bertemu seorang pemuda Mesir yang bernama Ashraf. Mereka sempat saling kenalan dan berbincang-bincang. Di samping itu terdapat seorang perempuan bercadar. Ide yang dimiliki oleh Fahri adalah dia keras kepala untuk pulang, padahal cuaca pada saat itu sangat panas dan sudah diingatkan oleh Syekh Ahmad untuk jangan pulang dulu. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Masya Allah, semoga Allah menyertai langkahmu. Amin. Sahutku pelan sambil melirik jam dinding di atas mihrab. Waktunya sudah mepet. Syekh, saya pamit dulu, kataku sambil bangkit berdiri. Syekh Ahmad ikut berdiri. Ku cangklong tas, ku pakai topi dan kacamata. Syekh Ahmad tersenyum melihat penampilanku. Yang dimiliki oleh Fahri adalah tidak merasa takut terhadap cuaca yang tidak mendukung.
Meskipun Syekh Ahmad tidak menganjurkan untuk tidak masuk dari jarak tempuh yang jauh, tetapi bagi Fahri tidak menjadi masalah. Jadwal belajar harus dia penuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, dia merasa tidak bisa memegang janji kepada diri sendiri. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Cuacanya buruk, sangat panas. Apa tidak sebaiknya istirahat saja? Jarak yang akan kau tempuh itu tidak dekat. Pikirkan juga keselamatanmu, ah. Lanjut beliau sambil meletakkan tangan kanannya di pundak kiriku. Semestinya memang begitu, Syekh. Tapi saya harus komitmen dengan jadwal-jadwal adalah janji. Janji pada diri sendiri dan janji pada Syekh Utsman untuk datang. Selanjutnya yaitu ego yang terdapat pada bagian ini, yaitu keyakinan Fahri sirna ketika di hari yang sangat panas tidak mendapatkan tempat duduk, ada yang kosong. Tetapi dengan hati yang ikhlas, Fahri menganggap itu bukanlah keuntungannya atau bukan rezekinya. Maka dia harus berdiri sampai nantinya mendapatkan tempat duduk. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Sebuah metro biru kusam datang. Aku yakin sekali akan dapat tempat duduk. Dalam cuaca panas seperti ini pasti penumpang sepi. Begitu sampai di dalam, aku langsung mengedarkan pandangan mencari tempat duduk. Sayang, semua tempat duduk telah terisi. Bahkan ada 5 penumpang yang berdiri. Sungguh mengherankan bagaimana mungkin terjadi. Di hari-hari biasa yang tidak panas saja seringkali ada tempat duduk kosong. Halaman 33-34. Dapat tempat duduk adalah juga rezeki. Jika tidak dapat tempat duduk, berarti belum rezekinya. Aku menggeser diri ke dekat pintu di mana ada kipas angin berputar-putar di atasnya. Terdapat pada halaman 34. Permasalahan yang dia hadapi ketika di kendaraan umum melihat perlakuan seorang pria muslim terhadap wanita yang kafir yang mencerminkan ajaran Islam yang damai. Kehadiran 3 orang turis asal Amerika membuat suasana di dalam metro mencekam. Setelah orang-orang Mesir tidak terima kehadiran 3 orang turis tersebut, dan ketika perempuan bercadar mempersilahkan perempuan tua dari mereka duduk di tempat duduknya, percekcokan tidak terelakkan. Meskipun suasana dapat diredakan oleh Fahri dengan tindakan manusiawi tanpa kekerasan. Ide yang terdapat dalam bagian ini adalah teman Fahri yang baru dikenalnya di metro, yaitu Ashraf tidak senang dengan kehadiran 3 bule yang baru masuk metro. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Ashraf menoleh ke kanan dan memandang 3 bule itu dengan raut tidak senang. Tiba-tiba ia berteriak emosi, "Ya Amerikaniun, lanatullah alaikuikum." Terdapat pada halaman 38. Super ego yang dimiliki oleh Fahri dalam bab ini adalah Fahri sangat menyesalkan tindakan teman barunya itu. Seharusnya seorang muslim tidak pantas mengeluarkan kata makian dan laknat terhadap sesama manusia meskipun berbeda keyakinan. Untungnya 3 bule itu tidak paham dengan makian menggunakan bahasa Arab. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Untung ketiga orang Amerika itu tidak bisa bahasa Arab. Mereka kelihatannya tidak terpengaruh sama sekali dengan kata-kata yang diucapkan Ashraf. Halaman 39. Tindakan Ashraf melaknat 3 turis Amerika itu sangat aku sesalkan. Tindakannya jauh dari etika Al-Quran, padahal dia tiap hari membaca Al-Quran. Terdapat pada halaman 40. Ego yang terdapat pada bagian ini yaitu Fahri berusaha menenangkan kericuhan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir yang tidak terima atas kehadiran 3 orang turis dan ketidakterimaan mereka atas kebaikan yang diberikan oleh perempuan bercadar terhadap salah satu turis. Pada akhirnya orang-orang Mesir itu luluh. Hal itu tampak dalam kutipan berikut. Lelaki setengah baya itu tampak berkaca-kaca. Ia beristighfar berkali-kali, lalu mendekati diriku, memegang kepalaku dengan kedua tangannya dan mengecup kepalaku sambil berkata, "Allah yaftaf alaik ya bunayya, Allah yaftaf alaika zakallah khairah." Ia telah tersentuh, hatinya telah lembut. Terdapat pada halaman 51. Menolong teman perempuan yang mengalami kesulitan belajar. Rudy, salah satu teman apartemen dan satu kenagaran dengan Fahri, itu sempat berprasangka buruk terhadap Fahri.
Dia curiga bahwa asap pemberian dari Maria itu merupakan tanda kasih. Tetapi Fahri menepis anggapan itu. Fahri menganggap pemberian itu adalah kewajaran sebagai tetangga dekat dan menjadi kepala keluarga bagi teman-temannya. Setiap ada keperluan dari tetangganya, pasti Fahri yang dituju. Rudi minta maaf kepada Fahri karena salah paham atas anggapan negatif tersebut. ID yang terdapat dalam bagian ini adalah udara panas membuat Fahri lupa pesan Maria. Sehingga dia harus pergi dari toko yang satu ke toko yang lainnya untuk mendapatkan pesanan Maria itu, yaitu disket. Hal itu tampak dari kutipan berikut. Perjalanan pulang ternyata lebih panas dari berangkat. Antara pukul 3:30 hingga pukul 5 adalah puncak panas siang itu. Berada di dalam metro rasanya seperti berada dalam oven. Kondisi itu nyaris membuatku lupa akan titipan Maria. Aku teringat ketika keluar dari Mahatta Hadaik ke Helwan. Ada 2 toko alat tulis. Ku cari di sana, dua-duanya kosong. Super ego yang dimiliki oleh Fahri dalam bagian ini adalah dia rela mondar-mandir untuk mendapatkan pesanan Maria, yaitu disket. Fahri rela kembali naik metro ke tempatnya hanya sekedar mendapatkan pesanan teman terbaiknya itu. Rasa lelah tidak ia hiraukan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Aku melangkah ke Pyramid.com, sebuah rental komputer yang biasanya juga menjual disket. Malang, rental itu ditutup. Terpaksa aku kembali ke Mahatta dan naik metro ke Helwan. Di kota Helwan ada pasar dan toko-toko cukup besar. Di sana aku dapatkan juga disket itu. Ego yang terdapat pada bagian ini, yaitu Rudi ngotot kalau Fahri ada apa-apa dengan Maria. Karena bagi Rudi tidak wajar pemberian ditujukan ke satu orang. Mengapa bukan untuk semua? Tanggapan Fahri jangan-jangan Rudi yang cemburu. Sehingga Rudi jadi serba salah juga. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Masalahnya ini dari Maria, Mas. Sepertinya Putri Tuan Botrus itu perhatian sekali sama Mas. Jangan-jangan dia jatuh hati sama Mas. Hus, jangan ngomong sembarangan. Mereka itu memang tetangga yang baik. Sejak awal kita tinggal di sini, mereka sudah baik sama kita. Bukan sekali ini mereka memberi sesuatu pada kita. Lah, ketahuan kan? Kau cemburu? Jangan-jangan kau yang jatuh cinta. Ya udah, nanti biar ku sampaikan sama Maria dan Tuan Botros, ayahnya. Kalau memberi sesuatu biar yang disebut namamu. Jangan, Mas. Bukan itu maksudku. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.